Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada praktikum kali ini. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai uji perbandingan rata-rata dua data saling bebas. Nah, misalkan kita akan melakukan sebuah eksperimen melibatkan dua kelas, di mana kelas pertama diberi metode pembelajaran A dan kelas kedua diberi metode pembelajaran B. Akan dilihat apakah dengan kedua metode tersebut menghasilkan hasil yang berbeda atau tidak jika dilihat dari rata-ratanya. Nah, perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Siswa yang ada di kelas A dengan siswa yang ada di kelas B ini berbeda kan? Artinya, jika diambil nilai dari kedua kelas, akan menghasilkan variabel berupa nilai kelas A dan nilai kelas B, yang mana kedua variabel tersebut saling bebas. Oleh karena itu, digunakan uji perbandingan rata-rata dua data saling bebas atau independent sample t-test. Oke, langsung aja ya untuk praktikum kali ini. Jadi pada praktikum kali ini, diketahui nilai-nilai dari dua kelas yang berbeda, dengan kelas A menggunakan metode pembelajaran A dan kelas B menggunakan metode pembelajaran B. Dari data tersebut akan dilakukan uji normalitas. Jika data berdistribusi normal, maka akan dilakukan uji parametrik, yaitu digunakan uji independent sample t-test pada sampel, dan akan dianalisis perbandingan dua rata-ratanya. Untuk data yang berdistribusi tidak normal, maka akan dibahas pada praktikum selanjutnya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam praktikum ini yaitu menentukan hipotesisnya. Untuk permasalahan uji perbandingan dua rata-rata, maka hipotesis yang pertama yaitu untuk H0, tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara metode pembelajaran A dengan metode pembelajaran B. Kemudian hipotesis keduanya atau H1, yaitu ada perbedaan rata-rata antara metode pembelajaran A dengan metode pembelajaran B. Setelah menentukan hipotesisnya, selanjutnya melakukan uji normalitas pada data. Langkah pertama, buka lembar kerja SPSS, kemudian pada variabel view, untuk bagian name, isikan metode A dan metode B. Kemudian, copy data yang ada pada Excel, paste pada SPSS. Lakukan juga untuk metode B. Kemudian, setelah itu klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Explore, kemudian input metode A dan metode B ke Dependent List. Kemudian klik Plot, kemudian centang pada Normality Plot with S, dan uncentang pada Trim and Leave. Kemudian klik Continue. Selanjutnya, cek pada Explore Statistik. Perhatikan pada Confidence Interval for Mean sudah 95%. Kemudian klik Continue dan klik OK. Maka akan diperoleh output sebagai berikut. Kemudian perhatikan pada tabel Test of Normality. Diketahui bahwa data berukuran 29 dan 28. Artinya data kurang dari 50. Sehingga kolom yang digunakan untuk menguji normalitas adalah kolom Shapiro-Wilk. Pada kolom Shapiro-Wilk, nilai sig untuk metode A adalah 0,960 dan untuk metode B 0,637. Sehingga kedua data untuk metode A dan metode B berdistribusi normal karena nilai sig lebih dari 0,05. Selanjutnya itu, karena berdasarkan tabel Test of Normality kedua data berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji Independent Sample t-Test dengan membandingkan
kedua rata-rata dari kedua metode tersebut. Langkah yang pertama yaitu buat lembar kerja baru SPSS. Klik File, kemudian klik New, dan klik Data. Kemudian pada variabel View, isi dengan nilai, kemudian yang kedua yaitu metode. Untuk metode, type-nya itu isi dengan string. Kemudian klik OK, dan kembali lagi ke data view. Selanjutnya itu menginput untuk nilai dari masing-masing metode. Yang pertama, untuk nilai dari kelas A, untuk metode A. Nah, kemudian pada metode isi dengan huruf A sesuai dengan metodenya. Sampai semua nilai pada metode A terisi dengan huruf A. Kemudian lakukan hal yang sama untuk metode B. Untuk bagian metodenya, isikan dengan B, B, seterusnya, hingga semua terisi dengan huruf B. Untuk nilai dari metode B. Kemudian, langkah selanjutnya itu klik Analyze, klik Compare Means, kemudian klik Independent Sample T-Test. Kemudian akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Selanjutnya, input nilai pada test variabel dan input metode pada grouping variabel. Kemudian, define group. Untuk grup 1 isi dengan metode A, kemudian untuk grup 2 isi dengan metode B. Kemudian, klik continue, kemudian klik OK. Maka akan diperoleh output sebagai berikut. Selanjutnya, perhatikan pada output independent sample test. Dari output tersebut akan menunjukkan perbedaan rata-rata dari kelas A dan kelas B secara inferensi. Pada output independent sample test terdapat dua baris. Baris pertama yaitu equal variance assume, yaitu artinya variance dianggap sama. Dan baris yang kedua yaitu equal variance not assume, artinya variance dianggap tidak sama. Hal ini akan digunakan bergantung pada Levin's test for equality of variance, di mana kriteria uji lengkapnya yaitu H0 variance data 1 sama dengan variance data 2, dan H1 variance data 1 tidak sama dengan variance data 2. Tolak H0 apabila tik kurang dari 0,05 dan terima H0 apabila tik lebih dari 0,05. Apabila tik lebih dari 0,05 berarti variance dianggap sama atau H0 diterima, sehingga data yang digunakan adalah data bagian atas. Apabila tik kurang dari 0,05 berarti variance dianggap tidak sama, sehingga data yang digunakan adalah data bagian bawah. Karena nilai sig pada Levin Test for Equality of Variance adalah 0,601, di mana 0,601 lebih dari 0,05, maka H0 diterima, jadi variance data 1 sama dengan variance data 2. Maka data yang akan digunakan yaitu data pada baris pertama. Nah, sebelumnya pada awal video ini kita telah menentukan hipotesisnya, yaitu untuk H0 tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara metode pembelajaran A dengan metode pembelajaran B. Kemudian H1-nya itu ada perbedaan rata-rata antara metode pembelajaran A dengan metode pembelajaran B. Kriteria dari hipotesis ini yaitu dilihat pada nilai stick to toilet-nya. Jika nilai dari stick to toilet-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan sebaliknya, jika nilai dari
stick to toilet lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Pada pembahasan sebelumnya telah dipilih pada baris equal-variant assume, maka nilai dari stick to toilet yaitu diperoleh 0,052. Karena 0,052 lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima ya. Karena H0 diterima artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara metode pembelajaran A dengan metode pembelajaran B. Jadi kesimpulannya kedua data memiliki rata-rata yang sama. Kemudian untuk mengetahui metode manakah yang memberikan hasil yang terbaik, perhatikan pada standar deviasi dalam grup statistik. Tampak bahwa nilai standar deviasi pada metode A lebih kecil dibanding dengan metode B. Hal ini menunjukkan bahwa metode B memberikan rata-rata nilai yang lebih baik dibandingkan dengan metode A. Nah, sudah selesai nih praktikum kita pada praktikum 8 ini. Jangan lupa untuk disimpan hasil praktikum 8 ya. Demikianlah praktikum kita pada praktikum 8 ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika.